Halo teman YouTube, masih bersama saya Quick Cardana. Kali ini saya akan mereview kelebihan dan kekurangan dari Action Cam Akaso P50X. Disclaimer dulu, nilai saya ini berdasarkan apa yang saya tahu ya, karena ini Action Cam yang pertama dan satu-satunya yang saya punya, jadi saya tidak akan terlalu banyak membandingkan dengan Action Cam yang lain ya, karena saya belum pernah pakai. Oke, untuk yang pertama saya bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama yaitu dari segi harga. Dari segi harga, drone ini masih kategori masih ramah di kantong ya, berdasarkan fitur dan kelengkapan di dalam paket penjualannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kelengkapan dalam paket itu lumayan banyak. Saya tidak tahu apakah di Action Cam yang lain juga sama. Dan di sini mendapatkan dua baterai dengan kapasitas 1350 mAh. Kalau dikali dua ya berarti 2700 mAh. Ya lumayan cukup lama ya kalau itu dipakai melakukan rekaman. Terus yang ketiga, pengoperasian dari Action Cam ini ya cukup mudah sih, tapi untuk yang sudah paham, tidak terlalu ribet-ribet banget lah. Kemudian untuk yang keempat, fitur foto dan video dari Action Cam ini ya lumayan banyak. Nah, untuk videonya sudah ada di beranda YouTube saya, teman-teman bisa cek di sana. Nah, kemudian untuk yang kelima, resolusi video. Resolusi video dari Action Cam ini dari yang terendah di 720 30 fps sampai 4K 30 fps. Di sana banyak sekali pilihan, teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana sesuai dengan selera teman-teman. Kalau mau yang lebih jernih hasilnya ya pastinya teman-teman bisa pilih yang 4K 30 fps, tapi pastinya memori akan terpakai lebih banyak. Nah, untuk layarnya di sini sudah touchscreen ya, jadi sudah modern lah. Untuk ukuran layar yang rata-rata masih sama dengan Action Cam yang lain mungkin. Untuk selanjutnya di sini sudah support image stabilization ya untuk videonya, dan setelah saya coba itu berfungsi dengan sangat baik. Nah, seperti di video ini saya merekam melakukan pelekaman dengan Action Cam Akaso yang saya pasang di batok motor ya. Teman-teman bisa lihat cukup stabil kan. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu sudah support mikrofon eksternal. Hanya saja untuk mikrofonnya itu tidak berada di dalam kemasan, teman-teman harus beli terpisah, dan untuk hasilnya pun cukup jernih dan lumayan keras. Tanpa mikrofon pun mikrofon pun teman-teman untuk hasil suaranya udah lumayan bagus ya. Nah, untuk hasil kamera ini untuk yang ke-9 ya, untuk hasil kamera cukup jernih karena resolusinya sudah bisa sampai ke 4K.
Untuk yang selanjutnya yaitu yang ke 10. Action cam ini sudah support WiFi, artinya action cam ini sudah bisa dikontrol lewat HP. Dan yang terakhir, sudah ada remote-nya juga ya, jadi teman-teman bisa mengontrol dari jarak jauh, dan remote itu sudah ada di dalam paket ya, dalam paket. Nah, sekiranya teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang saya sampaikan itu berdasarkan penilaian saya. Kalau mungkin ada yang salah, teman-teman bisa berikan masukan. Nah, kurang afdal rasanya kalau kita hanya menyampaikan kelebihannya saja ya, karena pastinya ada juga kekurangan dari action cam ini ya. Oke, kita bahas kekurangannya ya. Sekali lagi, untuk kekurangan ini juga berdasarkan apa yang saya rasakan, berdasarkan pemakaian saya selama ini. Saya tidak bisa membandingkan dengan action cam yang lain karena saya belum pernah menggunakannya. Oke, yang pertama, untuk hasil video di sini saya ngerasa kurang wide ya. Seperti gimana ya? Kalau dibandingkan dengan HP mungkin wide-nya itu lebih lebar HP lah, saya rasa ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah saya salah? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, atau itu hanya perasaan saya saja. Nah, untuk yang kedua, pada saat pengambilan video teman-teman tidak bisa ngezoom. Apakah itu juga terjadi pada action cam yang lain? Saya juga tidak tahu karena belum pernah menggunakannya. Jadi ketika teman-teman akan melakukan perekaman untuk jarak dekat atau ingin mengezoom, teman-teman harus lakukan zoom dulu baru melakukan perekaman. Karena ketika sudah melakukan perekaman, teman-teman tidak akan bisa melakukan zoom. Saya juga pernah tanyakan sama teman yang sama-sama menggunakan Akaso jenis ini, juga mengalami hal yang sama. Berarti memang seperti itu adanya. Oke, untuk yang selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu ketika kita berpindah mode video dan teman-teman ingin kembali ke mode video sebelumnya, teman-teman harus mengeset ulang atau mengaktifkan ulang dari stabilization-nya. Maksudnya begini, misalnya teman-teman ada di perekaman video dengan resolusi 1080p 60 fps. Nah, ketika teman-teman berganti mode video mungkin ke 1080 30 fps atau dan yang lainnya, maka stabilization ini akan off. Jadi teman-teman harus set ulang. Begitupun kalau seandainya teman-teman balik ke 1080p ke 60 fps, jadi stabilizationnya harus diaktifkan kembali. Nah, itu untuk kekurangan yang ketiga. Begitu juga untuk kekurangan yang keempat, yaitu penggunaan mic ya, mic eksternal. Saya bilang di sini
ya agak ribet ya. Karena begini, ketika teman-teman melakukan perekaman dengan menggunakan mic, tapi tidak teman-teman set untuk teman-teman setting untuk penggunaan mic-nya itu ke mic eksternal, maka mic eksternal itu tidak akan berfungsi. Bahkan ketika melakukan perekaman itu tidak akan ada suaranya, karena mic eksternal tidak bisa menangkap suara, begitupun dengan mic internalnya. Jadi teman-teman, ketika menggunakan mic eksternal, teman-teman harus set dulu itu ke mic eksternal. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman berada di posisi mic internal, teman-teman pasang mic eksternal, tapi teman-teman lupa mengeset itu, suara kita masih akan terdengar karena tertangkap oleh action cam itu sendiri, suara kita, tapi tidak dengan mic eksternalnya. Memang agak ribet sih, tapi kalau sudah terbiasa teman-teman juga akan tahu. Nah, ini untuk hasil video malam ini yang kelima ya. Untuk hasil video malamnya saya rasa kurang bagus ya, cukup banyak noise-nya juga, harus dengan pencahayaan yang cukup. Untuk yang keenam, susah cari case-nya ya untuk pelindung dari action cam ini. Begitu juga dengan pelindung layar dan lensanya. Saya sudah coba cari-cari, nggak ada juga. Untuk yang ketujuh, wifi kadang-kadang putus sendiri ya ketika kita konekkan ke HP. Apakah di situ ada kesalahan saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman yang pernah pakai apakah mengalami hal yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk yang ke-8, cukup susah ya untuk fokus pengambilan video atau foto dari jarak dekat. Jadi ketika mungkin teman-teman pengen foto bunga atau merekam bunga, ya agak sedikit ngeblur lah karena kurang fokus. Untuk yang ke-9, saya anggap ini yang terakhir ya, tidak ada layar di bagian depan atau indikator lah. Biasanya kan untuk action cam yang sekarang itu sudah rata-rata ada layarnya ya di bagian depannya. Jadi ketika kita melakukan vlog, kita masih bisa mengontrol action cam kita. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu dulu kekurangan dan kelebihan dari action cam Akaso V50 ini berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang saya alami. Jika ada kekurangan, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dulu. See you next time, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.